Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas asal-usul sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan simbol dari persatuan dan kesatuan umat Islam dalam upaya taqarrub ilallah tanpa memandang pangkat, derajat, warna kulit, bahasa, dan perbedaan sosial lainnya. Pada saat itu, semua umat Islam berkumpul menjadi satu untuk melakukan ibadah secara bersama-sama dan berdoa kepada Allah SWT. Menurut sebagian riwayat, kata Jumat diambil dari kata jamaah yang artinya berkumpul, yaitu hari perjumpaan atau hari bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Romah. Kata Jumat juga bisa diartikan sebagai waktu berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Sholat Jumat merupakan kewajiban setiap muslim laki-laki, sebagaimana firman Allah SWT pada Quran Surah Al-Jum'ah ayat 9 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah SWT dan tinggalkanlah jual beli. Dan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui." Rasulullah SAW bersabda, "Sholat Jumat itu wajib bagi tiap-tiap muslim, dilaksanakan secara berjamaah terkecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang yang sakit." Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Karenanya, meninggalkan sholat Jumat tanpa sebab yang syar'i seperti sakit parah, safar, hujan yang sangat lebat adalah dosa besar. Rasulullah SAW telah memperingatkan dengan tegas atas siapa saja yang melalaikannya. Jika suatu kaum berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, maka Allah SWT akan menutup hati mereka, kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Dalam Musnad Ahmad dan Kutub Sunan, Nabi SAW bersabda, "Siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena meremehkannya, pasti Allah SWT menutup mati hatinya." Diriwayatkan dari Usamah. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang meninggalkan 3 Jumat atau sholatnya tanpa uzur atau alasan yang dibenarkan, maka ia ditulis termasuk golongan orang-orang munafik." Hadis riwayat Al-Tabrani. Dalam sejarahnya, sholat Jumat pertama kali adalah ketika muncul perintah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih berada di Mekah dan sedang dalam persiapan untuk melakukan hijrah ke Madinah. Karena pada masa itu masih terjadi sengketa dengan kaum Quraisy, maka perintah tersebut tidak bisa dilakukan. Hal itu disebabkan oleh salah satu syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat adalah harus dilaksanakan dengan berjamaah. Padahal ketika itu sangat sulit untuk mengumpulkan umat Islam secara bersama-sama di dalam satu tempat dan pada waktu yang sama pula.
Namun, meski tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, Nabi Muhammad masih sempat mengutus seorang sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair bin Hashim yang tinggal di kota Madinah agar dia mengajarkan Al-Quran pada penduduk kota itu. Maka pada saat inilah sejarah sholat Jumat dimulai. Karena selain mengajarkan Al-Quran, sahabat setia Nabi tersebut juga meminta izin pada beliau untuk menyelenggarakan ibadah sholat Jumat dan Rasul dengan senang hati mengizinkannya. Jadi, Mus'ab bin Umair bin Hashim adalah orang yang pertama kali melakukan ibadah ini. Sementara Nabi Muhammad sendiri baru bisa melaksanakan sholat Jumat ketika dia sudah berada di kota Madinah. Pada waktu itu, beliau ada di suatu daerah yang bernama Quba dan menemui sahabat dekatnya yang lain yang bernama Bani Amr bin Auf. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Kemudian, 3 hari sesudahnya yaitu hari Kamis, Nabi mendirikan sebuah masjid. Dan keesokannya pada hari Jumat, Nabi Muhammad bertemu lagi dengan sahabatnya itu di kota Madinah yang akan mengadakan sholat Jumat di sebuah lembah yang telah dijadikan masjid dan tempatnya tidak begitu jauh dari mereka berdua. Mengetahui hal tersebut, maka Nabi Muhammad memutuskan untuk ikut melakukan sholat Jumat sekaligus berkhutbah sebelum pelaksanaan sholat. Inilah khutbah pertama yang dilakukan oleh Rasul ketika berada di kota Madinah. Melaksanakan sholat Jumat bukan sekedar rutinitas ibadah yang tanpa makna, pesan, dan hikmah. Beribadah dalam pandangan Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga punya getar dan efek sosial. Rangkaian pelaksanaan sholat Jumat sekurang-kurangnya memberikan pesan dan makna, yaitu: pertama, pendekatan diri dalam beribadah kepada Allah SWT tidak melalaikan kita untuk memiliki kepedulian dan solidaritas terhadap sesama muslim. Sholat Jumat di samping upaya bertaqarrub kepada Allah SWT juga menyatukan kebersamaan antar muslim dengan segala perbedaan latar belakangnya. Kedua, sebelum pelaksanaan sholat Jumat ada khutbah yang disampaikan para khatib. Tujuannya adalah untuk saling mengingatkan dan memberikan pencerahan terhadap sesama muslim agar waspada dalam menjalani hidup. Dalam konteks ini, ada bagian di mana etos keilmuan Islam terus dikembangkan melalui khutbah. Ketiga, terjalinnya silaturahim di antara sesama muslim. Sesibuk apapun orang Islam, pada hari Jumat ketika azan berkumandang, semuanya sadar untuk menghentikan segala kegiatan, bergerak untuk sholat, ruku, dan sujud secara berjamaah di masjid-masjid. Dan yang terakhir, keempat, seusai sholat bisa terjadi komunikasi di antara sesama muslim untuk saling meningkatkan pengertian dan kepedulian terhadap proyek pembangunan sumber daya umat Islam di berbagai bidang kehidupan. Sesungguhnya ada banyak manfaat dan dampak yang positif dari tradisi pelaksanaan sholat Jumat yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita umat Islam, yang didasari oleh perintah Allah SWT. Wallahu a'lam. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.